Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai Power Pivot dan juga Power View. Nah, sebelum kita memulai materi, jangan lupa like dan share channel ini apabila sangat bermanfaat, dan apabila selama pembelajaran di video ini kalian kurang mengerti, dapat ditanyakan di kolom komentar yang telah disediakan pada video ini. Terima kasih dan enjoy the video. Thank you. Pada pembelajaran kali ini hasil output yang kalian dapatkan adalah dapat menganalisis data yang kompleks menjadi data yang simple gitu, yang dapat dimengerti, dan juga dapat mempresentasikan analisis yang rumit, yang data yang kompleks itu menjadi data yang gampang dimengerti oleh orang gitu. Kita untuk mengetahui dan menganalisis data yang kompleks itu kita menggunakan namanya Power Pivot. Nah, Power Pivot itu apa sih? Power Pivot adalah alat tambahan dalam Microsoft Excel atau tools tambahan dari Microsoft Excel yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, membuat model dan menganalisa sejumlah research data atau besar data. Dan juga table pivot memungkinkan Anda memutar judul baris dan kolomnya di sekitar area data pusat dan memberi Anda tampilan berbeda dari data sumber. Itu pengertian dan penjelasan dari Power Pivot dan Pivot Table. Nah, untuk cara mengaktifkan Power Pivot itu seperti apa? Kalian buka terlebih dahulu Microsoft Excel kalian. Habis sudah terbuka, kalian pilih file, kemudian pilih option di bawah, di navigasi bawah. Kemudian apabila sudah terbuka Excel option, kalian pilih navigasi yang ada tulisan add-in. Nah, di sini apabila kalian pertama kali menggunakan Excel untuk perhitungan ataupun untuk tools dari perhitungan gitu, kalian bukanya di sini add-ins, terus itu pilih yang manage, terus pilih yang com add-ins. Apabila sudah, kalian klik tombol go. Nah, kalau kalian masih baru pertama kali membuka Excel atau membuat Excel atau menginstal Excel dari nol tanpa ada sebelumnya untuk hitung-hitungan, kalian Microsoft Power Pivot, Power Map itu tidak terchecklist. Maka dari itu kalian checklistkan Power Pivot dan Power Map. Kalau sudah di oke, nanti akan minta reload Microsoft Excel kalian. Karena saya sudah menghidupkan atau mengenablekan service dari atau add-in dari Power Pivot dan Power Map, maka saya tidak harus mereload Excel-nya kembali. Nah, itu cara menghidupkan Power Pivot di Excel, karena Power Pivot itu fitur tambahan dari Excel. Apabila sudah, kalian dapat membuat Power Pivot dengan cara mengklik tombol atau navigasi yang ada di atas nih, tombol Power Pivot, kemudian pilih yang manage. Nah, di manage ini kalian bisa mengelola semua sheet yang banyak itu menjadi satu di sini supaya dapat dianalisis dan dapat diterjemahkan dengan cepat seperti itu. Nah, ini untuk introduction dari Power Pivot. Kemudian untuk memasukkan atau mengimport data dari workbook Excel Anda ke Power Pivot itu dengan menggunakan tombol add to data model. Nih, di bagian Power Pivot itu ada tulisan add to data model. Kita praktekkan add data to model. Power Pivotnya kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tulisan add data to model. Kita klik di bagian customer ID, terus add data to model, maka dia langsung otomatis mengeneratkan sheet yang ada di customer ke dalam Power Pivot kalian. Power Pivot itu hampir sama atau fungsinya sama kayak ERD pada SQL Server, yaitu untuk merelasikan antar table ataupun antar sheet yang ada di Excel kalian supaya dapat dengan cepat diidentifikasi relasinya dan juga mekanisme bisnisnya ataupun pengelolaan dari buku besar tahunan kalian ataupun buku penjualan atau buku sejenisnya lah, pembukuan kalian. Nah, kalau sudah, kalian namakan Power Pivot kalian atau table kalian menjadi customer. Di sini saya membuatnya 3 sheet, yaitu sheet untuk customer, terus ada sheet untuk untuk produk, dan juga ada sheet untuk sales. Di sini saya ganti namanya menjadi produk, dan yang terakhir saya mengganti namanya menjadi sales. Ini kita klik di sini add to data model, kita ganti namanya menjadi sales. Apabila sudah, maka pembuatan table di Power Pivot kita sudah berhasil. Nah, tampilannya ada dua, ada yang berbentuk data view dan juga ada yang berbentuk datagram. Nah, kalau datagram hampir mirip kan, hampir sama banget seperti ERD pada SQL Server di materi sebelumnya. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita coba untuk membuat relasi di dalam
Power Pivot yang kita sudah buat table-tablenya dengan cara kita pindah ke diagram view seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal drag and drop seperti di ERD di SQL Server yang disediakan di SQL Server, tinggal drag and drop ke bagian customer ID, sesuaikan ID-nya dengan sales. Nah, setelah itu di produk juga sama, sesuaikan dengan produk ID di sales. Kalau sudah, maka relasi antar table customer dengan sales dan juga produk dengan sales sudah berhasil. Maka tiga table ini sudah saling berelasi supaya bisa dilakukan CRUD-nya untuk Excel. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita membuat pivot table-nya untuk dapat dianalisis dengan mudah tiga table tersebut. Caranya, kalau di Power Pivot-nya ada di bagian desain, kembali ke bukan di desain tapi ada di home, kemudian pilih yang pivot table. Nah, di sini ada banyak nih. Kita pilih yang pivot table. Nah, di sini akan diminta keterangan membuat baru atau yang sudah ada. Saya bilang membuat baru. Contohnya adalah judulnya adalah report dari Alpha. Report Power Pivot Alpha. Kalian bisa lihat di pivot table fields itu ada langsung masuk tiga table yang sudah berelasi, yang saling berkaitan. Nah, kalau sudah, kita ke materi selanjutnya atau topik selanjutnya, yaitu apabila sudah akan tampil seperti itu sama persis kayak tadi. Selanjutnya, kalau sudah, kita mengurutkan data atau kita ingin menampilkan gender yang ada di data di customer. Customer name-nya ganti jadi gendernya aja karena customer name-nya banyak, kita jadi gender. Nah, di gender ini kita ingin mengelompokkan dari customer yang banyak tadi. Kita mau analisis nih menggunakan feature namanya calculate field untuk menghitung banyaknya jumlah wanita dan pria di table customer. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke materi selanjutnya atau topik selanjutnya, yaitu dengan cara menghitung data menggunakan calculate field. Nah, calculate field adalah perhitungan yang digunakan saat menganalisis data di Power Pivot, dan juga DAX adalah bahasa rumus yang digunakan untuk menentukan perhitungan custom untuk bidang terhitung. Ada dua tipe dari calculate field. Yang pertama ada implicit, ada juga explicit. Kalau implicit dibuat saat Anda menyeret bidang seperti jumlah atau jumlah total ke area value dari panel bidang pivot table yang biasa digunakan untuk sum, count, min, max, distinct, dan juga average. Sedangkan explicit termasuk formula yang dibuat oleh Anda menggunakan DAX. Rumus ini dapat dibuat menggunakan opsi bidang terhitung baru di bawah tombol bidang terhitung di tab Power Pivot. Ya, jadi ada di tab, kalau yang kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Nah, untuk calculation yang implicit terlebih dahulu yang udah ada di pivot table-nya, kita buatnya seperti ini. Kita pilih yang bagian measure, new measure, kemudian kita masukin formulanya. Habis sudah masukin formulanya, jangan langsung oke. Kita cek dulu apakah formulanya udah benar. Kalau dia sudah hijau, maka ada tulisan pesannya no error in formula. Maka formula ini sudah dapat dijalankan dan tidak ada errornya. Kalau sudah, kita pilih oke. Di sini karena kita belum menggunakan format presentation, maka langsung measure-nya atau name-nya menjadi 0,444. Nah, untuk mengubahnya menjadi presentation, kita harus kembali ke bagian general di home. Di home itu pilih yang numbering ini. Nah, numberingnya kita ubah dari sebelumnya itu adalah general menjadi presentation untuk dapat diubah menjadi presentationnya. Apabila sudah, maka hasil dari calculate di table customer untuk mengetahui female dan male-nya itu sudah dapat diketahui dengan mudah. Itu contoh implementasi dari calculate field. Sisanya bisa kalian kembangkan. Nah, name-nya bisa diganti menjadi rasio dari gender yang ada dari gender. Cukup sekian materi tentang Power Pivot untuk Power View. Kenapa saya tidak ingin membahasnya? Karena satu, Power View itu harus kalian menggunakan Office yang 365. Karena Office 2019 itu tidak support. Di video kali ini saya tidak menggunakan Office 365 karena Office 365 itu sangat mahal dan juga nggak gratis untuk dieksplor. Dari itu saya sudahi materi hari ini tentang Power Pivot. Untuk Power View saya akan bahas teorinya saja pada video ini. Nah, Power View itu apa sih? Power View itu apa sih? Power View adalah tools tambahan di Excel. Power View itu apa sih? Power View itu apa sih? Power View adalah tools tambahan di Excel yang memungkinkan Anda untuk membuat dan menampilkan bagan, table, peta, dan slicer dalam satu jendela dashboard. Ketika Anda mengklik tombol Power View di table insert, kotak dialog insert Power View muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ketika laporan Power View dimasukkan dalam lembar atau workbook, panel Power View field akan muncul seperti field yang ada di pivot table. Nah, kalau sudah, dia akan tampil. Power View itu hampir mirip atau sama persis seperti reporting menggunakan Crystal Report seperti itu. Power View itu untuk reporting data tujuannya. Sedangkan kalau Power
Pivot. Kalau Power Pivot itu tujuannya untuk merelasikan data yang banyak, yang matrik, yang kompleks menjadi data yang gampang dimengerti. Itu bedanya. Kalau Power Pivot untuk merelasikan antar table yang banyak supaya dapat rapi dan juga berelasi dan dapat diketahui manajemen bisnisnya. Kalau Power View itu adalah untuk reporting data dari Excel. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.